Baik, kita lanjutkan daripada bab yang lalu, yaitu sekarang masuk babun fi mas'alah tata'allaqa bima taqaddam. Bab tentang masalah-masalah yang timbul dari permasalahan yang telah disebutkan dalam masalah yang kemarin. Kemarin masalah apa gitu ya? Tentang memuji. Baik, masalah permasalahan yustahibu ijabatu man nadaka, disunahkan ijabatu man nadaka, menjawab daripada seruan kepada engkau, yaitu dipanggil kita nih. Dengan apa? Bil labbaik, dengan jawaban labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik. Jadi labbaik wa sa'daik. Jawabannya gitu. Soalnya ya, fulan labbaik wa sa'daik. Itu jawabannya ya. Rehan labbaik wa sa'daik. Gitu. Ya Pak Haji labbaik wa sa'daik, misalnya gitu. Atau labbaik wahiduha, atau lebih aja ya cukup lebih. Kalau orang Betawi itu nggak pakai la-nya, nggak pakai la-nya, langsung bek gitu kan, bek gitu. Kok orang Betawi kalau dipanggil bek gitu ya, ke kiri ke kanan, bukan, ente nggak ngerti lebih artinya. Cuman ya orang Betawi kan kalau disuruh nyuci piring apa bilang? Cuci piring sana. Cucinya nggak ada ya. Kan doang gitu, makan doang, minum kagak. Ya saking cepetnya itu lidahnya ya, masya Allah. Jadi nggak orang tuh sepersekian ribu detik nggak dengeran, masya Allah, lidah orang Betawi. Yustahibu, dan disunahkan juga ayyakula liman waradu alaih marhaban. Nah, dan disunahkan juga untuk mengatakan kepada orang yang baru berjumpa dengan engkau dengan perkataan marhaban. Orang datang nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban, marhaba, orang ini marhaban, boleh, selamat datang gitu kira-kira ya, marhaba. Wa ayyakul, dan juga dan mengatakan kepada orang yang ahsanu ilaih, yang baik kepadanya ya, ra'a minhu fa'ilan jamilan, atau kita melihat daripadanya melakukan sesuatu yang bagus ya, melakukan sesuatu yang bagus. Jadi orang baik gitu, orang kita lihat kelakuannya juga bagus, maka kita berkata kepada mereka itu hafazakallahu wajazakallahu khair ya. Kita dikasih apa ya, dikasih sesuatu, baik itu makanan, materi yang lainnya, itu kan baik ya. Maka kita ucapkan apa? Pertama ya tentunya alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus apa? Hafazakallahu wa jazakallahu khaira ya. Gitu jawabannya ya. Apa tuh artinya? Hafazakallahu, semoga Allah melindungi engkau. Wa jazakallahu khaira, dan Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau. Islam masya Allah, kalau orang baik didoain yang masya Allah lebih daripada pemberiannya. Wasbahuha, dan juga wasbahahu, dan juga yang seperti perkataan-perkataan yang seperti itu. Syukran, bisa syukran ya, jazakallah khair ya, boleh gitu ya. Wadalail hadza minal hadis, dalil-dalil tentang ini dalam hadis itu, hadis sahih, dalam hadis yang sahih, kasiratun masyhuratun, banyak dan juga terkenal ya. Masalah yang kedua yang lanjutnya, wala ba'sa biqaulahu lirrajulil jalil fi almuhu, dan tidaklah
mengapa biqaulahu lirrajulil jalil, untuk orang-orang yang agung, yang yang terhormat, fi ilmuhu, dikarenakan ilmunya, au salahahu, dan dikarenakan kesolehannya, au nahwu dzalik, atau yang seperti itu, ya. Jadi tidak mengapa kita mengatakan kepada orang yang terhormat bagi kita, menurut kita, dikarenakan apa? Dikarenakan ilmunya, dikarenakan juga kesolehannya, ya, atau yang seperti semacam itulah, kebaikannya, kebajikannya, kesopanannya, keadabannya, ya, masya Allah. Apa yang mesti kita katakan? Ja'alani Allahu fadak. Apa itu maknanya? Ja'alani Allahu fadak. Semoga Allah menjadikan aku sebagai gantimu, artinya sebagai sebenarnya tumbal gitu ya, sebagai tumbalmu, sebagai alat tukarmu, masya Allah. Kepada guru boleh mengatakan begitu, nih. Khususnya para sahabat begitu. Ja'alani Allahu fadak, ya. Semoga Allah menggantikan aku sebagai tumbalmu, begitu kan. Ya, sebagai penggantimu, sebagai sesuatu yang membuat engkau hidup enak. Au fidaka abi wa ummi, atau ya, semoga Allah menjadikan ayah dan ibuku sebagai, nah, masya Allah. Itu kepada dulu para sahabat begitu kepada Nabi, demi ayah dan ibuku. Waduh, itu bahkan Rasulullah juga begitu, demi yang memegang hidupku dan matiku, ya. Jadi begitu. Jadi begini. Nah, ini bahasan ini. Wadalil hadzal hadis, dan dalil tentang hadis ini banyak, ya. Hadis sahih ini katsirun masyhurah dan banyak, ya. Hadis bataha ikhtasara. Ini kita hanya mempersingkatnya aja, kata penulis begitu. Mengenai ini, ya, Ja'alani Allahu fadak, semoga Allah menjadikan aku sebagai gantinya untukmu, sebagai pengganti. Semalam begini, semalam kita kemana? Spot Melati mancing. Aneh bilang, yuk ke sana yuk, ya, pada ngumpul, ter jalan. Dapat kagak? Jam berapa kita pulang? Ngantuk, nggak ini, malah itu. Maknanya apa dari semua itu? Itulah bakti ente kepada ane. Ente nggak sadari mungkin itu, ya mungkin kesenangan ente juga, tapi itulah bakti ente kepada ane. Terus terang ane ketika itu, ya ane berpikir, ini anak segitunya mau nyenengin ane. Ya Allah, gantikan mereka dengan kebaikan yang baik. Insya Allah, ya. Ya, siapa aja yang menyenangi orang yang telah membuat kalian mendapat sesuatu hal yang baik, insya Allah Allah ganti dengan yang baik. Ya begitu. Ya. Tapi kebalikannya, jangan sampai menyakiti sesuatu yang telah membuat kalian menjadi baik atau mendapatkan kebaikan. Nah, ini maknanya begitu, makna daripada penjelasan itu. Lanjut. Ija tajatul mara'ah. Ketika ihtajatul mara'ah, berhajat seorang perempuan ila kalama ghairul mahram, kepada perkataan selain kepada orang yang menjadi mahramnya. Mahram itu apa? Mahram, orang yang boleh dinikahi. mahram
Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Ya, mahram. Bapak ibu kita, adik-adik kita itu nggak boleh dinikahi. Tante, om nggak boleh dinikahi. Ada itu dalam Al-Quran dijelaskan siapa-siapa yang nggak boleh dinikahin aja. Nah, itu namanya mahram. Ya, itu namanya mahram. Bersentuhan dengan mereka itu nggak membatalkan daripada wudhu kita. Tapi dengan syarat nanti nggak boleh nikah dia, gitu. Dan juga orang-orang yang apa namanya sebenarnya di luar daripada mahram itu, ini penjelasan sedikit. Kalau ada seorang misalnya budak belian ya, budak atau orang udah tua, tapi orang udah tua, udah ujur ya, udah nggak punya kemampuan untuk berjima, udah nggak ada nafsu lagi. Nah itu kebanyakan suka ngelayanin dia dari kecil gitu ya, misalnya di rumah itu membantu kerja dari kecil, ngelayanin dari kecil. Nah itu juga ada pendapat ulama mengatakan itu nggak membatalkan gitu ya, karena udah nggak ada rasa lagi ya, udah nggak ada rasa lagi. Sampai hal itu maka diambil oleh pendapat Imam Malik, jika berhubungan dengan orang lain walaupun bukan mahram tapi nggak sampai merasakan sesuatu getaran-getaran hasrat, maka itu nggak membatalkan wudu ya begitu. Jadi enggak mahram itu bukan sebatas qorib ya, yang orang-orang terdekat kita aja. Lanjutnya, jadi kalau ada perempuan yang mau mengatakan sesuatu, berkata sesuatu, mengucapkan sesuatu, berbicara sesuatu ya kepada orang yang bukan mahramnya, seperti fi bay' dalam jualan, atau syara' atau dalam pembelian, jadi dalam jual beli, atau ghairu dzalik atau selain daripada itu, minal mawdu'u allati yujawizu laha kalamahu fihi, maka dikondisikan pada hal itu yang mana memerlukan kebolehan untuk berbicara kepadanya, kepada mereka orang yang diajak bicara itu di dalam suatu percakapan itu, fayam bagi maka selayaknya perempuan itu an tafahim ibarataha, ngomongnya perempuan itu ngomong sama orang yang bukan mahram ya, tafahim ibarataha, apa tuh tahanya, tegas, keras ngomongnya, jangan menye-menye, jangan menggoda. Kalau orang pelan, seorang orang seakan-akan kalau orang ngasih sinyal gitu ya, kalau orangnya ngasih sinyal begitu ya, jangan. Nah sebentar nanti kita ini dulu. Jadi ngomong itu kalau orang perempuan ngomong sama yang bukan mahram itu harus tegas ya, sikapnya tegas, wateglujuha, dan juga keras, padat, tegas, padat, wala taliyaniha, dan juga tidak boleh lembut. Nah, orang perempuan ngomong sama orang laki ya, selain mahramnya itu harus tegas, padat, keras, tidak boleh lembut. Kenapa demikian? Muhafatan min tama'ahu fiha, menjaga daripada niatan-niatan jelek orang yang diajak bicaranya. Seperti kalau negornya dengan ya begini, keras juga bukan berarti keangkuhan ya, tegas juga bukan berarti kesombongan. Kalau orang bicara lembut, kadang-kadang kita laki nih ya, apalagi kalau orang yang udah udah lama berhasrat begitu ya, jangan kan orang suka gimana gitu, lembut sedikit aja ngomongnya suka salah persepsi udah ya. Ada kan orang yang seperti itu ya,
Orang lembut, ditungguin dulu. Baper. Ya Allah, itu apa tuh, baper ya, bawa perasaan, Masya Allah. Nah, takutnya menimbulkan niatan-niatan jelek kepada orang itu. Dan banyak ya, apalagi di negeri-negeri yang apa namanya, yang Masya Allah mungkin adab dengan kita ini beda gitu ya. Tata sopan dengan negeri kita ini mungkin ada yang beda gitu. Kadang-kadang wanita itu masih diperlakukan sebagai mungkin barang jualan, ya, mungkin barang jualan. Walaupun di negeri kita ini ada juga, tapi banyak juga. Ya itulah hebatnya negeri kita ini. Hebatnya negeri kita ini, walaupun hidayah belum sampai dulu ya, tapi kedudukan wanita itu tetap di negeri kita ini ada tempatnya, ada kelasnya gitu kan. Tempat laki-laki itu tetap menghormati daripada para wanitanya. Ya itu mungkin coba buka sejarah lagi ya, apalagi terlebih dengan masuknya Islam ya, semakin terhormat kedudukan wanita. Tapi ya itu lagi kembali, jangan wanita itu mengundang-undang ya. Kalau orang diundang pasti datang ya, kucing dikasih ikan asin pasti. Nah begitu, jadi harus tegas. Kalau Imamul Abul Hasan, dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Wahidi ya, min ashabinya daripada sahabat kami, fi kitabihi, yang namanya kitabnya Al-Basit, nama kitabnya Al-Basit. Qala ashabina, berkata sahabat-sahabat kami, al-mara'atu munadubatun ida khotobatil ajnaba, orang-orang perempuan yang berkeinginan ketika melakukan khotobati, pembicaraan kepada al-ajnabi, kepada orang asing, orang lain, ilal gilazuh, kepada perkataannya itu dengan suatu kekasaran atau suatu ketegasan, fil maqalah, dalam masalah ini yang disebutkan tadi, li anna dzalik, bahwasannya yang demikian itu abada minat ta'ama fir raibah ya, bahwasannya yang demikian itu menjauhkan minat toma, daripada rasa yang timbul kejelekan, firraibah, di dalam hati mereka atau kejelekan mereka ya. Jadi kita perempuan itu berbicara keras supaya nggak ada rasa dari laki-laki itu untuk berbuat jelek ya, ada keinginan berbuat jelek. Tapi kadang-kadang lakinya juga aneh juga nih, ketika perempuan itu berbicara keras, hatinya dikasarin, malah demen. Ada nggak begitu? Ada juga ya. Wah, ini zaman sekarang memang udah aneh gitu kan. Ya itu ya, walau alam nih. Gimana kita juga. Tapi itulah zaman ya. Wa kadzalika idza khatabat, dan demikian pula ketika khatibatu mahraman, berbicara dengan mahramnya. Nah, mahramnya alaiha ya, mahramnya itu bil mashurah, dikarenakan menjadi mahram itu dengan suatu ikatan perkawinan. Seperti apa ya? Suami ya. Ini pendapat sekali lagi saya ingatkan, ini di pendapat bagian pendidikan daripada Imam Abul Hasan Al-Wahidi, pendapatnya begitu ya. Kalau bicara keras itu kepada orang asing, kepada orang lain selain mahramnya itu, kenapa perempuan harus keras? Karena untuk menghindari atau menjauhkan diri daripada fitnah atau daripada suatu niatan jelek ya di dalam hati-hati orang yang di lawan bicaranya itu. Dan demikian pula ketika dia berbicara kepada mahramnya ya,
dari jalur pernikahan, ada taro apa namanya? Ada taro Allah Ta'ala amsa. Tidakkah kita melihat bahwasanya Allah Ta'ala berwasiat kepada siapa? Ummahatul mukminin, kepada ummahat mukmin. Siapa tuh ummahatul mukminin? Siapa? Ummahatul mukminin itu siapa? Istrinya baginda Rasul, istri-istrinya baginda Rasulullah, ummahatul mukminin, ya. Ibunya orang-orang mukmin, ya. Sebutan daripada istrinya seluruh istrinya baginda Rasulullah sebutannya apa? Ummahatul mukminin. Wa hunna muharramatu ala wa hum muhammadatu ala ta'bida bihadhil wasiyah, ya. Dan mereka itu daripada mahram-mahram mereka dalam hal ini diwasiatkan. Faqala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna, tidaklah kalian itu ka'ahadim minan nisa, seperti seorang daripada perempuan-perempuan lain. Jadi istri-istri Nabi itu beda dengan perempuan-perempuan yang bukan istri. Iya, istri Nabi itu beda dengan perempuan-perempuan lain. Syaratnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini taqaitunna. Kalau kalian mau bertakwa. Kalau kalian mau bertakwa, kalau kalian bertakwa, maka kalian itu akan menjadi beda. Apa yang beda? Martabatnya beda. Fala tahdha'na bil qauli, maka janganlah tahdha'na bil qauli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Maka janganlah berkata, ya, yang menyebabkan orang lain itu mempunyai niatan jelek di hati mereka yang sakit. Yang hati-hatinya mereka yang sakit tuh punya niatan aja. Jadi kalau ngomong sama laki yang lain selain baginda Rasulullah SAW, ngomongnya harus tegas. Supaya kenapa? Supaya nggak ada niatan jelek daripada hati-hati mereka yang dia lawan bicarakan. Karena tadi, ya, martabatnya tinggi gitu. Dan ya, jangankan istri baginda, ya, orang keraton lah, turun keraton, ya, anaknya raja, ya, putri. Coba kalau ngomong, kebasik kan, ya. Oh iya, supaya kenapa? Emang itu martabatnya. Sebenarnya nggak usah tegas juga. Ketika mereka itu berbicara, beda. Ya, kita juga beda gitu, beda. Nah, itulah karena apa? Ketinggian martabatnya. Kalau itu akan dikatakan adalah di negara hal wahidi, ya. Inilah yang seperti dikatakan oleh Al-Imamul Wahidi min taghlidu sautaha, yaitu dari perkataan yang keras. Dari perkataan seorang perempuan yang keras ketika bicara dengan orang lain. Kaza qalahu ashabina, demikian juga sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami. Qala Syekh Ibrahim, berkata Syekh Ibrahim Al-Marazi min ashabina, ya, Syekh Ibrahim Al-Marwazi daripada sahabat-sahabat kami. Apa yang dikatakan dia? Ini dikatakan beliau, tarakuha fi tuqlaizuha an ta'akhadha zahara, cara di dalam kekerasan, an ta'akhadha zahara kafaha,
bi faiha watu jiyaba kadzalik. Jadi caranya, yang dimaksud caranya di dalam kekerasan kita seorang perempuan bicara itu, yaitu dengan menutupkan mulutnya dengan telapak tangan, ya, walaupun bicaranya enggak keras, begitu. Ini kode sebenarnya gitu. Jadi gimana? Kata Imam Ibrahim. Jadi kalau perempuan bicara sama orang lain harus ditutupin, ya, mulutnya dengan telapak tangannya, begitu. Wallahu a'lam. Wa hadzal ladzi dzakara Wahidi. Nah, dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Wahidi minal mahram bil mashhurah, dengan daripada yang disebutkan sebagai mahram, ya, bil musahharatun, dikarenakan pernikahan, kal ajnabi, sebagaimana orang asing, orang laki-laki lain, fi hadza dhaif, di dalam hal ini tanggapannya dhaif, wa khilafil masyhur, ini tanggapannya adalah dhaif, mengada-ada begitu, enggak berdasar gitu. Wa khilafil masyhur, dan menjadi pertentangan yang masyhur, inda ashabina, di dalam kalangan sahabat-sahabat kami. Jadi kalau perempuan bicaranya bukan keras ngebentak-bentak, ya, tapi tutup mulutnya gitu. Tapi mengenai bicara keras kepada suami, ya, suami itu kan mahram yang dikarenakan pernikahan, ya, itu pendapatnya menjadi pertentangan di kalangan sahabat-sahabat ulama-ulama itu juga. Dikarenakan kenapa? Li'annahu kal mahramu bil qarabah, karena suami itu, ya, sama aja ketentuan mahramnya dengan mahram saudaranya. Sama aja kedudukannya, sama adiknya, sama kakaknya, sama bapaknya, ya. Karena kenapa? Pergi haji, ditanyain mahramnya siapa? Siapa ini suami saya? Pergi jalan. Berarti mahram. Ya. Mahram, ya gitu. Jatuhnya mahram. Kenapa jadi bertentangan? Karena kenapa? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i, ya, yang dikatakan dengan Imam Syafi'i, menentukan daripada istihad beliau, walaupun suami itu mahram, tetap wudunya batal kalau bersentuhan dengan suami. Gitu. Jadi pertentangan di situ, gitu kan. Tapi ini wajar, ya, istihad ulama itu wajar. Siapa aja yang mau ngambil, alhamdulillah, mereka ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat ini, tinggal kita enak. Ini kalau yang kita mau gini, ya ini ada pendapatnya, ya. Terus kita milih yang ini, ini ada pendapatnya. Terus nanti yang mana? Ya ini sih ikutin aja, dia kan orang pinter, ya kan, gitu ya. Daripada kita pendapat sendiri kita salah, ya siapa kita lagi, ya. Sholat juga nggak benar, puasa juga kadang-kadang suka mendapatkan lapar dan haus doang, sedekah juga kadang-kadang dapat 1 juta zakat 1.000. Ya mereka kan masya Allah tawadu, ya, wara, nggak salah kalau keputusan mereka juga kita ikuti. Jadi yang mana aja, asalkan baik. Jadi pendapat ini juga tentang suami itu, berbicara keras kepada suami itu menjadi pertentangan. Karena kenapa? Karena kedudukan suami itu sama dengan mahram-mahram daripada keluarga mereka sendiri. Fi jawazul lidandura wal khalwah,
ya. Dan mereka itu juga bisa menimbulkan khalwat ketika memandang. Boleh, jawaz boleh ketika memandang perempuan itu karena istrinya, ya, birahi khalwah, ya nggak, kan itu kan nggak apa-apa gitu. Maka bicaranya harus pelan-pelan. Nah, ini berhubungan dengan tadi ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, dan adapun ummahatul mukminin, ya, ummahat ibu daripada orang-orang mukmin itu, fa innahunna ummahatun, maka sesungguhnya mereka itu adalah ibu, fi tuharimun kal muharramu bil qarabah, salah, fi tuharramin nakahunna, maka mereka, kedudukan mereka itu haram hukumnya untuk dinikahi walaupun baginda udah meninggal. Jandanya baginda Rasulullah, ya, itu haram untuk dinikahin, ya, karena mereka ibu. Masa kita mau nikahin ibu? Itu paham nggak sampai sini? Ya, mereka itu nggak boleh berkeras kepada Rasulullah. Ya, karena siapa yang mau berkata keras sama baginda Rasulullah? Ya, siapa yang keras sama Rasulullah, Allah marah, gitu kan. Tapi dalam keluarga, ya wajar dah, ya, karena keluarga Rasulullah kan juga keluarga manusia, ya, bukan keluarga biasa. Ini keluarga biasa manusia, makanya Rasulullah itu manusia, ya, bukannya Tuhan. Karena supaya kenapa? Supaya Rasulullah bisa merasakan apa yang dialami manusia, gitu, berkeluarga, ya, dan lain-lain yang dilakukan aktivitas manusia. Kalau Rasulullah Tuhan, masa ya Tuhan lapar, ya, masa ya Tuhan sakit perut, masa ya Tuhan sakit panas badannya, enggak lah. Masa ya Tuhan meninggal, ya, enggak. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya itu manusia. Karena untuk manusia, bukannya untuk Tuhan, gitu. Jadi istri-istri Rasulullah itu nggak boleh dikawin. Ya. Wajabu ihtaramahunna taqata, dan jawabu, dan wajib bagi kita hanya menghormati aja. Jadi apa namanya, kedudukan istri baginda Rasulullah itu sebagai ibu. Kepada ibu kita nggak boleh menikahin. Semua tuh sahabat-sahabat waktu itu nggak ada yang berani untuk sedikit aja punya hati, nggak ada yang berani. Itu punya hati kepada jandanya baginda Rasulullah. Karena kenapa? Ya itu ibu kita, gitu. Itu ibu kita, ibu kita semua, orang-orang yang kalau ente beriman, ya, kalau ente beriman itu ibu-ibu kita semuanya. Bahkan Sayyidah Aisyah itu kan masih muda, ya, masih muda. Itu nggak ada yang berani ngedeketin Sayyidah Aisyah. Karena kenapa? Itu ibu kita. Ya, kalau di sini ibu kitanya beda ya. Siapa? Kartini. Iya. Ibu kita Kartini. Tapi ibu kita secara nasional. Ya, tapi kalau ibu kita secara iman adalah istri-istrinya baginda Rasulullah SAW. Ya, nggak boleh dinikah. Kita hanya menghormatin aja. Wala hadza bihali nikaha banatahunna, maka kita boleh menikahi anak-anaknya. Wallahu a'lam. Banyak. Sayyidina Ali boleh menikahi Sayyidah Fatimah. Terus daripada apa namanya, Sayyidina Utsman menikahi juga, ya, Sayyidah Zainab, Sayyidina Utsman, ada lagi, ya, juga Sayyidina Umar menikahi cucu daripada baginda Rasulullah SAW, anaknya Sayyidina Ali, ya, ada gitu.
Ya itulah yang penting, jangan sampai mantan-mantan daripada atau janda-jandanya baginda Rasulullah SAW. Kita askar nikah, masya Allah. Wa ma yata'allaqu bih. Kitab askar, kitab tentang yang menceritakan tentang nikah, ya, dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Besok aja kita bahas. Takutnya belum siap. Ntar ada tahu tapi begini saudara, ya. Dari hal yang demikian itu, manusia itu kan apa namanya, tentang kehidupan dunia. Baik itu nikah, itu kan kehidupan dunia, ya. Perlu nggak kita nikah? Hah? Ya ada orang sunnahnya Rasulullah. Ya, kalau nggak nikah berarti bukan umatku. Tapi juga akan kita perlu, ya, namanya kita manusia awam, manusia biasa, perlu memikirkan apa namanya, kadang bentuk biaya, ya, bentuk ini, terus persiapan juga nggak sedikit. Padahal kalau orang mau nikah itu, ya memang harus ada keluar biaya kok. Ya bukan harus, semestinya keluar biaya, ya, untuk memberi mahar, ya, memberi mahar. Tapi di dalam Islam murah kok. Bukan berarti dimurah, kita memurahkan wanita, bukan, justru mempermudah, ya, mempermudah urusan kita. Islam itu mempermudah. Allah nggak pernah menyusahkan daripada hamba-hambanya. Allah justru mau mempermudah. Ya tinggal ke KUA, ya, bawa daripada walinya dan hadirkan pula saksinya, ya, ya, dan juga harus ada yang dinikahinnya. Udah KUA, ya, ada walinya, ada saksinya, yang dinikahin kagak ada, ya percuma juga, ya. Bapaknya aja itu perempuan kita bawa-bawa, terus saksi menjadi saksi dua orang, ya udah. Apa sono penghulu kan yang nikahin siapa? Itu dia. Bapak anaknya ada nggak? Nggak ada, saya lagi semua. Nah itu tetap perlu biaya. Terlebih ya walimah, ya, ada melakukan walimah itu, ya, baginda juga melakukan seperti itu, walimah, makan-makan, ya, itu kan perlu biaya juga. Nah dalam hal biaya itu inilah kehidupan. Bukan hanya nikah aja semuanya, ya. Kita bahkan beribadah pun perlu biaya, semati-matinya mencari kita kehidupan dunia ini hanya untuk memenuhi daripada kebutuhan kita di dunia. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kok, jangan sampai ngelupain kehidupan dunia. Ya, walaupun kebaikan-kebaikan akhirat itu kita cari, Allah telah sediakan semuanya, ya. Allah, kita ibadah yang baik, ibadah yang benar, tapi ibadah kita itu jangan sampai melewatkan daripada kebutuhan kita di dunia. Kita butuh apa? Ya kita makan, badan kita perlu makan, badan kita perlu minum, badan kita perlu penutup pakaian, badan kita perlu naungan rumah, ya, dan dalam rumah itu perlu orang yang membantu kita mengurusin rumah. Siapa? Istri. Di dalam rumah itu juga perlu orang yang membahagiakan hati kita, anak-anak, ya, jangan lupain itu, ya. Ibadah boleh, tapi jangan lupaan wala tansa nasibaka minad dun, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai engkau melupakan nasib kalian di dunia, ya. Maka berusaha. Tapi kalau seandainya ente berusaha, kita berusaha semua, maka jangan lupain bahwa dunia itu wamal hayatad dunya mataul. Jadi dunia itu hanya kehidupan yang menipu.
kehidupan yang sia-sia. Ente mau melakukan apa coba? Coba ente melakukan apa? Ente mau melakukan apa nih misalnya? Kerja. Ada batas nih. Ada kemampuannya. Tukang somai dorong-dorong gerobak sampai berapa kilo pasti dia istirahat. Paling enggak udah deh kuat lagi. Ada batas nih. Orang manggul-manggul hebat-hebatnya pasti ada capeknya. Karena itulah. Ente kerja masuk jam 9. Sampai berapa kuat ente? 12 jam mungkin masih kuat. Ya 24 jam masih kuat. Lebih dari itu teler ente. Ya. Itulah semua ada batasnya di dunia ini. Dari batasnya itu maka ada ketentuan ente jadi pemenang atau ente jadi pecundang. Ente jadi pemenang atau ente jadi pecundang. Kalau jadi pemenang, orang yang namanya menang pasti dielulukan. Wah, apa namanya? Disambut, disanjung-sanjung, itu pemenang. Kalau pecundang, coba jadi apa? Bisa mungkin kehinaan, mungkin akhirnya bunuh diri, ya kalau dihina. Demikian pula gambaran itu sampai nanti kepada gambaran akhirat. Segala apa amalan kita yang kita lakukan di dunia, apakah kita menjadi pemenang di dunia karena kita kerja keras, duit kita banyak, orang bilang itu pemenang nih, ya. Tapi karena amalannya sedikit, nanti dihisabnya Allah Subhanahu Wa Taala, ente jadi pecundang. Ente jadi pecundang. Nah, kalau jadi pecundang, maka Allah telah sediakan tempatnya. Di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi pemenang, Allah sediakan tempatnya di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita pilih. Apapun, tapi Allah bilang, kamu jangan lupain nasib kamu di dunia. Tuh Allah bilang, jangan lupain nasib kamu di dunia. Ya berarti kita kerja. Selama kita kerja, kamu jangan lupain nasib kamu di akhirat. Paham gak sampai sini? Asik-asik mancing, jangan lupa sholat. Asik-asik ngojol, jangan lupa sholat. Asik-asik kerja di kantoran AC udara dingin, jangan lupa sholat. Waktunya sholat. Waktunya sholat. Apa sih yang melalaikan itu semuanya? Apa sih yang memberatkan? Apa sih? Anak kecil nggak sholat, penyebabnya apa? Satu, karena nggak tahu hukumnya. Ya. Anak remaja nggak sholat, penyebabnya cuma satu. Karena kenapa? Malas. Orang dewasa seperti ente semua nih, misalnya udah ukuran pernikahan gitu ya, kenapa nggak sholat? Karena menunda waktu. Tuh. Karena menunda waktu. Ayo tunda. Ayo udah ngapain deh sekali ini, ya kan? Udah berlangsung bertahun-tahun, nggak apa-apa deh. Ya mudah-mudahan akhir hidup gue sholat. Gitu ngarepin. Bukan. Ente tahu kapan akhir hidup ente? Itu berat ini. Coba nih orang-orang seperti antum udah bisa gitu. Kalau ada sih mungkin udah ini ya. Udah lewat lah. Karena kenapa? Nunda-nunda kan? Dari nunda itu menyepelekan. Nah, dari menyepelekan itu akhirnya jatuh kepada kehinaan. Ya mungkin ente nggak hina di dunia, tapi terhina di akhirat. Jadi jangan sesibuk apapun kita, sesenang apapun kita, sesusah apapun kita, selenggang apapun waktu kita, waktunya panggilan Allah, jawab, penuhi panggilan Allah. Ya, waktunya panggilan Allah, penuhi panggilan Allah. Kadang-kadang begini, ketika ada sering tuh pulang maghrib, ya,
Itu ada orang masih banyak nongkrong aja udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih pada nongkrong banyak-banyak, yang nggak ibu-ibu, yang nggak bapak, yang nggak anak muda, yang nggak pada masih aja. Terus dalam hati nih terbersit kayak ya bukannya aneh soalin sesuatu bukan. Ini orang Allah udah panggil, walaupun itu suaranya suara manusia, itu kan panggilan Allah, ketentuan Allah ya. Aku panggil, masa iya kalau suara Allah ente mati, ya. Umat Nabi Musa aja minta bukti mau lihat Allah aja mati semuanya. Jangan begitulah bersanggahnya. Itu panggilan Allah gitu kan. Walaupun manusia yang ajan itu yang berseru, tapi itu panggilan Allah. Tapi dicuekin, ya. Panggilan Allah aja dicuekin, apalagi panggilan ente. Makanya jangan menaruh rasa hormat sama orang-orang yang seperti itu. Jadi sekarang gini deh, ente mau menghormat sama orang seperti itu, dia hormat nggak sama ente? Nggak mungkin, Allah aja dicuekin. Kalau dia hormat sama ente, pasti ada apa-apanya. Ya kan begitu ya. Tapi kalau Allah udah beliin, nah itu ente hormatin seperti yang tadi ya, orang kita tempatkan orang itu dengan kehormatan karena ilmunya, karena kesolehannya. Kira-kira ada pemahaman gak pada ini? Sesibuk apapun jangan lupakan Allah. Sesenang apapun jangan lupakan Allah. Itu soalnya ya ini sih ya, kita sama-sama lah yang lihat ini sebenarnya garis bawah ya. Pak Haji bawel banget ya, aneh mesti bawel karena itu begini, Rehan kan kerja nih ya, walaupun statusnya pekerja dengan bos yang punya nih, bos yang punya, ente pekerja di situ, tapi tetap aja ente budak kan, ya kan, budak sama majikan. Kerjaan ente sebagaimana maunya majikan, apa yang maunya ente sendiri? Ente lagi kerja, ente keluar duduk rokok, minum jam kerja, majikan ngobrol salah nggak? Bos ngobrol salah nggak? Nggak salah. Kita sama Allah, majikan sama budak, Ente bayangin deh, coba deh, ketika disuruh kerja, kita orangnya cuek aja. Majikan marah nggak? Pukul. Begitu ya. Jadi jangan sholat tetap, insya Allah. Tapi begini, anda sholat miskin juga. Sholat itu bukan perkara ente jadi kaya, bukan. Salah. Sholat itu kewajiban ente sebagai budak. Gitu. Kewajiban Allah, kalau dikasih rezeki mah ente bisa makan, bisa minum. Ini jantung bisa duk, darah bisa masih ngalir. Itu kewajiban Allah. Ngurusin ente gak ada terima kasihnya. Iya kan? Bisa dapat mudah makan, minum, bisa dapat handphone, apa gitu, bisa. Nah, lidah masih bisa bicara, ngeluarin suara lagi. Coba kalau itu ngajak nah, maaf nih, ya kan? Ente masih bersyukur. Nah, rasa syukurnya itu kewajiban kita itu sholat. Ente tapi habis sholat kok kita minta, itulah kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita mau misalnya mendapatkan kelebihan, ya ente yang sunnah ente jalanin, ya. Habis sholat sunnahnya mungkin, ya, puasanya dijalani, baca Qurannya, taklimnya dijalani. Tuh, yang menyebabkan rezeki, kemudahan di dalam urusan hidup ada pada itu. Kemurahan Allah akan turun pada itu. Sampai ya, kira-kira ya, sampai nih pesannya, sampai ya, sampai nggak?
sampai Hasbi Rabbi